Hai Sobat AI Practice. Kembali lagi sama gue, dan di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame banget. Masa depan pekerjaan di era AI. Serem gak sih? Ngebayangin pekerjaan lo bisa digantiin sama mesin, sama robot? Dulu film-film kayak Terminator atau iRobot kesannya fiksi banget. Tapi sekarang udah mulai kerasakan gimana teknologi, khususnya Artificial Intelligence alias AI, tuh udah masuk kemana-mana. Dari yang sepele sampai yang krusial. Nah, di video ini, kita bahas tuntas, pekerjaan apa aja sih yang terancam digantiin sama AI. Spoiler alert, mungkin termasuk pekerjaan lo. Tenang, jangan panik dulu. Video ini bukan mau nakut-nakutin, tapi justru mau ngasih lo bekal buat siap-siap menghadapi perubahan. Setuju? Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih lo lagi ngantri di supermarket, terus ngelihat mesin self-checkout gitu? Nah, itu dia salah satu bentuk AI yang udah mulai ngegeser peran kasir. Bayangin, dulu kasir itu kerjaannya nge-scan barang, ngitung total belanjaan, nerima pembayaran. Sekarang, mesin bisa ngelakuin itu semua, bahkan lebih cepat dan akurat. Di restoran, bioskop, bahkan stasiun tol, mesin-mesin self-service ini makin menjamur. Buat para kasir, ya siap-siap aja cari skill baru yang gak gampang digantiin robot. Masih inget nggak, zaman-zaman kita harus ngisi formulir pakai pulpen? Ribet banget kan? Nah, sekarang data-data itu udah mulai serba digital. Ada teknologi OCR, Optical Character Recognition, yang bisa baca dokumen dan ngetik ulang isinya secara otomatis, bahkan lebih cepat dan akurat daripada manusia. Jadi buat lo yang masih kerjaannya ngetik-ngetik data, mending upgrade skill deh. Pernah ngalamin nelpon customer service, dan disambut sama suara robot? Atau chat di website dan dibales sama chatbot? Yap, itu juga ulah AI guys. Chatbot sekarang makin canggih, bisa ngejawab pertanyaan standar, ngasih informasi produk, bahkan ngebantu proses transaksi. Keuntungannya, chatbot bisa aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak pernah capek, dan bisa nanggepin banyak pertanyaan sekaligus. Jadi buat lo yang kerja di bidang customer service, harus punya nilai tambah dong. Misalnya, kemampuan komunikasi yang lebih personal dan empati yang tinggi biar nggak kalah saing sama robot. Ngebayangin jadi sekretaris, kesannya kayak di film-film gitu ya. Cantik, rapi, kerjaannya ngatur jadwal, nerima telepon, dan nyiapin kopi. Sekarang udah banyak aplikasi berbasis AI yang bisa ngatur jadwal, ngirim undangan, bahkan ngingetin peserta rapat secara otomatis. Jadi buat para calon sekretaris, jangan cuma modal cantik dan rapi ya. Skill lain juga harus diasah. Buat lo yang suka ngitung, jago matematika, dan bercita-cita jadi akuntan, gue punya kabar buruk nih. Software akuntansi berbasis AI udah makin canggih guys. Bisa ngelakuin pencatatan transaksi, bikin laporan keuangan, sampai ngitung pajak secara otomatis. Jadi buat para calon akuntan, jangan cuma jago ngitung ya, tapi harus punya skill analisis dan interpretasi data yang oke punya. Nah, sebelum kita terusin serunya, luangin waktu sebentar yuk buat subscribe channel @iPracticeIndo dan aktifin loncengnya. Biar kamu selalu update sama iPractice. Bantu juga dengan like dan share ke teman-temanmu ya. Jadi content creator emang lagi hits banget ya sekarang. Tapi, jangan senang dulu guys. AI juga udah mulai masuk ke dunia marketing loh. Ada tools AI yang bisa ngebantu analisis data audience, nyari trend topik, bahkan ngasih rekomendasi konten yang lagi viral. Nggak cuma itu, AI juga bisa bantu optimasi postingan di media sosial, ngatur jadwal posting, bahkan bikin copywriting yang menarik. Jadi buat para content creator, jangan cuma modal kreatif ya. Kuasai juga data dan algoritma, biar nggak kalah saing sama robot. Punya jiwa seni dan jago desain. Hati-hati, pekerjaan desain grafis juga udah mulai kena imbas AI nih. Sekarang udah banyak platform desain berbasis AI yang nyediain template siap pakai. Lo tinggal kasih deskripsi, AI bakal ngasih beberapa opsi desain sesuai keinginan lo. Kreativitas, sense of art, dan kemampuan problem solving tetap jadi andalan manusia. Pernah ngurus klaim asuransi? Ribet dan makan waktu banget kan? Nah, di masa depan, proses klaim asuransi bakal lebih mudah dan cepat loh guys. AI bisa ngecek data polis, verifikasi dokumen, bahkan ngitung jumlah klaim secara otomatis. Jadi buat lo yang kerja di bidang asuransi, siap-siap aja adaptasi sama teknologi baru ya. Profesi hukum juga nggak luput dari incaran AI guys. Pekerjaan paralegal yang biasanya ngebantu pengacara dengan ngelakuin riset hukum, review dokumen, dan nyusun dokumen hukum, juga udah mulai bisa dibantu sama AI. Bayangin, AI bisa baca dan ngerti dokumen hukum yang isinya ribuan halaman dalam hitungan menit. Jadi buat para calon pengacara, jangan cuma jago debat ya, tapi harus melek teknologi juga.
Masih ingat pelajaran geografi tentang surveyor? Iya, profesi yang ngukur tanah itu loh. Ternyata, pekerjaan surveyor juga udah mulai tergantikan sama teknologi guys. Drone yang dilengkapi teknologi pemetaan dan AI, bisa ngelakuin pekerjaan surveyor dengan lebih cepat dan akurat. Jadi, buat para surveyor, siap-siap alih profesi jadi pilot drone nih. Pernah ngajuin kredit ke bank? Pasti tahu dong gimana ribetnya prosesnya. AI bisa ngecek data finansial calon debitur, ngitung skor kredit, dan ngasih rekomendasi apa kredit layak disetujui atau enggak. Keuntungannya, jelas proses kredit jadi lebih cepat, objektif, dan minim risiko kredit macet. Punya jadwal yang padat dan susah diatur? Tenang, AI bisa bantu. Sekarang udah banyak aplikasi penjadwalan berbasis AI yang bisa ngebantu kita ngatur jadwal dengan lebih efisien. Lo tinggal masukin semua kegiatan dan deadline, AI bakal otomatis nyusun jadwal yang optimal, ngasih notifikasi pengingat, bahkan ngasih rekomendasi rute tercepat. Jadi buat lo yang kerjanya mobile atau punya banyak meeting, aplikasi ini bisa jadi solusi praktis. Ngebayangin programmer, pasti kebayang orang-orang yang jago coding, ngetik kode program rumit, dan kerjaannya depan komputer terus. AI bisa bantu programmer dengan nge-generate kode program secara otomatis, ngecek error di kode program, bahkan ngasih rekomendasi kode yang lebih efisien. Jadi, buat para programmer, jangan cuma jago coding ya, tapi harus terus update ilmu dan teknologi terbaru. Pergi ke apotek, ngasih resep, nunggu obat diracik, dan dengerin penjelasan apoteker tentang cara minum obat. AI bisa bantu apoteker dengan ngecek resep, ngecek interaksi obat, ngatur stok obat, bahkan ngasih informasi obat kepada pasien. Jadi buat para apoteker, siap-siap upgrade skill dan pengetahuan tentang teknologi farmasi terbaru ya. Nah, ini dia nih yang paling bikin deg-degan AI di dunia kedokteran. Udah kebayangkan kalau dokter digantiin sama robot? Serem banget nggak sih? Tapi tenang guys, AI di dunia kedokteran belum sampai ke tahap itu kok. Saat ini, AI baru dipakai sebagai alat bantu buat dokter. Misalnya buat ngebantu analisis citra medis kayak röntgen dan CT scan. Ngebantu diagnosis penyakit berdasarkan data medis pasien, bahkan ngebantu operasi dengan presisi tinggi. Intinya, AI di dunia kedokteran bertujuan buat ngebantu dokter dalam ngasih pelayanan kesehatan yang lebih akurat dan efektif. Gimana guys? Pusing gak mikirin semua pekerjaan yang udah mulai digantiin sama AI? Wajar kok kalau lo ngerasa khawatir, takut tergantikan, atau bahkan bingung harus ngapain. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya kok. Justru, ini adalah momen yang tepat buat kita upgrade diri. Ingat, AI memang canggih, tapi AI nggak punya hati dan nurani. So daripada takut sama AI, mending kita belajar dan beradaptasi. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang siap beradaptasi.